Hukum Ohm. Hukum Ohm ini dia menjelaskan tentang hubungan antara besaran-besaran listrik, yaitu tegangan atau beda potensial, kuat arus listrik, dan juga hambatan listrik. Di hukum Ohm ini menjelaskan tentang hubungan antara ketiga besaran tersebut, yaitu beda potensial listrik V, kuat arus listrik I, dan juga hambatan listrik R. Di hubungan antara ketiga besaran listrik ini. Jadi kalau misalnya di soal nanti diketahui V dan I-nya, maka bisa kita cari R-nya. Atau misalnya bisa kita ketahui di soal I dan R-nya, maka bisa kita hitung V-nya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan hubungan antara besaran tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Berdasarkan hukum Ohm ini, jelaskan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar besarnya berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial. Untuk lebih memahami ini, kita pakai analogi arus air saja. Ya, air bisa mengalir karena ada beda ketinggian. Ya, air bisa mengalir karena ada beda ketinggian. Sedangkan kuat arus listrik bisa mengalir karena ada beda potensial. Ya. Nah, sekarang misalnya seperti ini, ada suatu jalur air, misalnya sungai. Ya, misalnya perbedaan ketinggiannya seperti ini. Sama ada perbedaan ketinggiannya sedikit. Ya, ini air mengalir. Pertanyaannya adalah yang mana yang arus airnya lebih deras. Maka kita akan bisa lihat bahwa kuat arus air yang lebih deras adalah yang perbedaan ketinggiannya lebih besar. Yang perbedaan ketinggiannya lebih kecil atau yang lebih landai, maka arus airnya tidak terlalu kuat dibandingkan yang curam. Demikian juga dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial. Semakin besar beda potensialnya, maka kuat arus listriknya juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil beda potensialnya, maka kuat arus listriknya akan semakin kecil pula, maka berbanding lurus. Faktor yang kedua adalah kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Ini bisa kita analogikan sebagai arus kendaraan ya. Misalnya kendaraan ini di jalanan hambatannya banyak ya. Jalanannya macet atau mungkin ada gajlukan gitu ya, polisi tidur. Maka semakin banyak hambatannya, perjalanan kendaraan itu maka akan semakin lambat. Sebaliknya, kalau nggak ada hambatan atau hambatannya kecil, maka arus kendaraan itu akan semakin cepat. Demikian juga dengan kuat arus listrik. Hambatannya besar, maka kuat arus listriknya akan kecil. Hambatan listriknya kecil, maka kuat arus listriknya akan besar. Maka kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Kuat arus listrik lambangnya adalah I, tegangan atau beda potensial lambangnya adalah V, hambatan listrik lambangnya adalah R. Maka bisa kita tuliskan secara matematis bahwa I sama dengan V per R. Ya, kuat arus I berbanding lurus dengan V, maka posisi V dalam rumus ada di atas, dan berbanding terbalik dengan R, maka posisi R-nya ada di bawah. Nah, rumus ini bisa kita buat segitiga, rumusnya adalah seperti ini ya, VIR. Maka biasa kita sebut segitiga VIR ya, VIR. Maka bisa kita buat rumusnya untuk mencari V adalah I kali R. Kemudian kalau untuk mencari R, rumusnya adalah V per I. Ya, inilah hukum Ohm ya, hubungan antara ketiga besaran ini, V, I, dan R. Sekarang kita coba lihat contoh soal untuk hukum Ohm ini. Nomor 1, sebuah hambatan 40 ohm dipasang pada rangkaian listrik dengan beda potensial 10 volt. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Maka kita biasakan tulis yang diketahui di soal. Di soal ada hambatan 40 ohm. Hambatan berarti lambangnya adalah R, 40 ohm. Dipasang pada rangkaian listrik dengan beda potensial 10 volt. Beda potensial maka V sama dengan 10 volt. Berapakah kuat arus yang mengalir? Maka ditanyanya adalah I. Kita jawab. Nah, dari segitiga rumus tadi bahwa I sama dengan V per R, tinggal masukkan angka-angkanya. V-nya adalah 10, R-nya 40. 10 bagi 40 seperempat,
1/4 itu kita buat jadi desimal adalah 0,25 ampere. Ya. Jadi tinggal masukkan rumus saja. Nah, satuannya udah sesuai ya, 40 ohm 10 volt, maka tidak ada satuan yang perlu kita ubah. Jadi tinggal masuk aja, kemudian dihitung. Kemudian nomor 2, apa yang diketahui di soal nih? Di dalam sebuah rangkaian listrik terdapat sebuah hambatan. Nah, berarti diketahuinya adalah R-nya 50 ohm dan dialiri arus listrik 0,5 ampere. Berarti I-nya sama dengan 0,5 ampere. Berapakah tegangan pada rangkaian tersebut? Kalau ditanya tegangannya berarti V-nya. Kalau kita jawab, nah segitiga rumus tadi V sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, V sama dengan I kali R, I-nya adalah 0,5 ampere, R-nya adalah 50, maka dikalikan hasilnya adalah 25 volt. Kita dapat tegangannya adalah 25 volt. Contoh soal ketiga. Nah, di sini ada gambar suatu rangkaian, ada hambatan, ada sumber listrik, kemudian ada voltmeter dan ampere meter. Nah, voltmeter situ ada gambarnya, kemudian bisa kita baca hasil pembacaan voltmeter tersebut. Ya, voltmeter ingat cara membacanya adalah skala ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Nah, di voltmeter ini ditunjuknya adalah 2,5. Skala maksimumnya adalah 5. Kalikan batas ukurnya adalah 10. Kalau kita hitung di sini, berarti 25/5 sama dengan 5 volt. Berarti kita ketahui di soal bahwa V-nya atau tegangannya adalah 5 volt. Kemudian di sini ampere meter bisa kita cari juga. Skala ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur, ditunjuknya adalah 2,5. Maksimumnya adalah 5, batas ukurnya adalah 5 juga. Maka I-nya kita dapat adalah coret-coret, hasilnya 2,5 ampere. Nah, ada V, ada I, dicarinya adalah berapakah hambatan R tersebut. Ditanya berarti R-nya. Nah, dari segitiga rumus tadi bahwa R sama dengan V per I. Maka V-nya kita masukkan 5, I-nya adalah 2,5, hasilnya hambatannya adalah 2 ohm. Ya, dapat ya. Jadi untuk baca alat ukur listrik ya, ingat rumusnya ada skala ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Berarti kita cari dulu nih berapa V-nya, berapa I-nya, dan dicari adalah hambatannya, masukkan rumus segitiga Fir tadi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.